Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, sebelumnya tentu kita semua berdoa supaya musibah COVID-19 dan kabar terbaru semalam erupsi anak Gunung Krakatau di Provinsi Lampung dekat Provinsi Banten erupsi. Kita berdoa mudah-mudahan tidak apa-apa, mudah-mudahan kita semua bisa melalui semua ujian atau musibah ini dengan lulus. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga semua baik-baik saja. Baik, saya di sini akan sedikit berbagi. Mungkin di antara teman-teman ada yang berminat atau punya cita-cita bisa kuliah ke luar negeri dan sekarang sedang bingung apa sih yang harus disiapkan, apa sih yang harus dipikirkan sebelum berangkat, ya, sebelum menentukan kampus ini, sebelum menentukan prodi apa. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Ini backsoundnya Nisa Sabdan karena lagunya sedang mewakili kesedihan kita, tapi kita harus tetap positif memberikan dampak positif bagi orang. Baik, kita langsung saja kita akan masuk ke sesi share. Setidaknya untuk persiapan kita bisa kuliah di luar negeri itu ada 15 yang sudah saya rangkum gitu ya, berdasarkan pengalaman saya dan orang lain, dan ini mudah-mudahan bisa kita bahas satu persatu melalui praktek langsung. Yang pertama adalah kita harus tahu siapa calon supervisor kita. Ini penting. Kenapa? Karena supervisor kita ini akan menjadi teman baik kita setelah lulus atau mungkin selama kita kuliah gitu ya. Jadi karena kita berasal dari negara yang berbeda, otomatis supervisor atau advisor akan senang ketika mengajak kolaborasi dengan kita. Karena bagaimanapun kolaborasi antar negara itu adalah sesuatu yang menarik dan bisa membuat penelitian-penelitian yang baru ya, yang lebih mengglobal, dan ini menarik nih. Nah, makanya kenapa calon supervisor itu sangat penting untuk kita. Jadi di posisi pertama adalah calon supervisor. Bagaimana cara mengetahui supervisor kita bagus atau tidak? Itu pertama adalah kita harus tahu track record beliau, terutama dari publikasinya. Kalau beliau publikasinya bagus, berarti ini adalah calon supervisor yang cocok untuk kita. Dari mana kita tahu? Dari profil-profil beliau, baik di Google Scholar, di Scopus, atau mungkin jika punya adalah Web of Science Research ID, ya, di Publon. Nah, kita akan praktekkan bagaimana cara mencari profil supervisor. Kita cari di Google. Kita tulis Google Scholar. Kita klik Google Scholar. Kita tulis di sini Science Education, karena bidang kita Science Education. Jika bidang kita yang lain bisa tulis yang lain. Kemudian kalau misalkan kita sudah bisa atau punya keinginan ke negara mana, tulis saja langsung misalkan Thailand. Atau jika tidak perlu ada tulisan negaranya. Kemudian di klik search.
kemudian klik ini dan profil. Nah, di sini ada beberapa nama ya. Ada beberapa nama, ada Wen Jingli, ada Samantha Che, dan harus dilihat di sini keahliannya mikologi. Kemudian kita lihat ada taksonomi. Yang kita inginkan kan tadi science education. Kira-kira yang berhubungan dengan pendidikan IPA itu apa? Di sini kelihatannya belum kelihatan. Ada tulisan science education ini. Nah, ini salah satu contoh yang berkaitan ya, kita ambil Flow Arpege. Kita akan mengecek beliau ini kira-kira bisa tidak ya kita jadikan calon supervisor kita. Dari publikasinya ada 93, indeks 3, 2. Ini beberapa publikasi beliau ya. Nah, kemudian tadi saya bilang lihat di Scopusnya juga. Nah, caranya adalah klik scopus.com. Nah, scopus.com. Nah, klik auto search. Nah, kemudian karena nama beliau adalah From Flow Arpege, ini di copy, kemudian simpan di auto first name. Nah, ini first name, ini last name, kita cut, kita copy paste ke sini ya. Di search ini, diklik search. Nah, kemudian di sini, ternyata ada dua publikasi. Kita klik nama beliau dari Mahidol ya, University. Nah, di sini ternyata publikasinya hanya 2. Nah, apakah cocok atau tidak? Nah, teman-teman jangan melihat dari banyak atau sedikitnya publikasi, tapi dari kualitas jurnal yang di submit atau dijadikan tempat publikasi oleh calon advisor kita. Nah, di sini ada tulisan beliau ya, Thai dan Azomatic. Kemudian di sini ada salah satu contoh jurnalnya nih. Nah, ini termasuk jurnal-jurnal bagus ini. Kita copy ya. Kita cari di Skimago. Tulis Skimago. Nah, kita akan melihat kualitas dari jurnalnya. Jadi jurnal yang dijadikan tempat publikasinya itu jurnal yang seperti apa. Kalau jurnalnya bagus, itu bisa menjadi salah satu kriteria calon advisor kita. Karena nanti kita akan nulis juga di jurnal-jurnal yang bagus kalau advisor kita seperti beliau. Nah, kita lihat apakah bagus atau tidak di search, copy, di paste, di search. Kita klik. Kemudian dilihat di sini. Nah, ternyata kalau dilihat di sini, kategori dari jurnalnya adalah The Education Q2, multidisiplinarnya Q1. Ini termasuk kategori yang tinggi. Kenapa? Karena berada di posisi Q1 atau Q2. Jadi beliau punya tulisan di jurnal yang bagus. Kalau 3 Q4 mungkin biasa, tapi kalau sudah Q1 atau Q2 itu bisa menjadi rujukan bahwa beliau adalah supervisor atau advisor yang bagus nantinya ke depan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mencari advisor kita. Nah, kemudian setelah kita tahu advisor kita siapa, kita harus mencari di mana kampus beliau dan kampus beliau itu seperti apa. Karena kita lihat, tadi ternyata bukan dari Hidal ya, mungkin itu waktu beliau masih sekolah ya, tapi di sini adalah Confined University.
Nah, kita cari sekarang Content University di mana. Kita klik. Jadi setelah advisor, kita mencari kampusnya. Nah, jadi di search Content University ranking. Ini salah satu contoh saja gitu, untuk gambaran bahwa oh ini kampus yang kira-kiranya bagus untuk kita. Nah, ternyata kalau dilihat dari Google, oh ternyata nomor 4, oh berarti ini termasuk bagus ya, bisa kita jadikan salah satu rujukan. Selain dicari rankingnya, kita juga harus mencari sumber beasiswanya, kira-kira ada nggak di sini. Nah, ini ada scholarship Content University, kita klik. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Kita akan coba graduate school scholarship karena kita akan kuliah di sana. Nah, di sini ada KKU scholarship ya. Di sini contohnya. Ternyata ada ya, di sini ada beberapa supporting yang bisa kita aplikasi. Oh, berarti ini adalah salah satu contoh kampus yang bisa kita apply gitu ya. Oh, berarti ini kampus yang bagus. Nah, setelah tahu kampus, kemudian ketersediaan scholarship di sana, kita harus melihat ada tidak program studi yang akan kita tuju. Nah, kalau misalkan kampusnya bagus menurut kita, kemudian ketersediaan scholarship ada, kemudian advisor yang tadi yang pertama itu ternyata ada yang bagus, sudah. Selanjutnya adalah cari jurusannya, gitu. Jangan sampai kita kuliah di luar negeri tapi kok tidak sesuai dengan jurusan sedang kita geluti. Misalkan kalau saya education, ya berarti kita harus mencari saya education dari kampus tersebut ya. Bisa juga di Google lagi oleh kita. Jadi Google ini sangat mau mencari apa-apa. Kita tulis science education KKU Thailand. Jadi program kita lihat. Nah, ini di sini ada beberapa program ya, untuk PhD pun ada di sini ya, yang mau S3 di sini ada education. Nah, ini sangat cocok gitu ya untuk kita bisa memilih advisor mana dan kampus mana yang akan kita apply. Oke, kalau sudah fix nama kampusnya, ya, jadi ini hanya contoh ya, bisa mencari di negara yang memang diinginkan oleh kita. Ya, kalau sudah tahu kampusnya, sudah tahu prodinya ada, sudah ada persediaan beasiswanya, berarti sekarang kita masuk ke tahap yang lain ya, yaitu kita mencari email calon supervisor. Ya, jadi selanjutnya dalam mencari email calon supervisor seperti biasa mudah dilakukan dengan cara di Google lagi. Di
Google seperti biasa, google.com. Kita menuliskan begini biasanya, email kemudian nama, nanti akan keluar email. Nah, nama calon profesor kita diklik ya, di copy kan tadi ini ya, copy email ini. Nah, nanti biasanya akan ketemu email dari calon profesor kita apa. Nah, ini kan romclaw gitu kan, sakeo.ac.th. Oh, ini adalah email yang akan kita jadikan untuk berkorespondensi dengan calon profesor kita. Kalau sudah, tentu di email ya, di email calon profesor kita. Apa saja sih yang harus kita email gitu kan? Nah, yang harus kita email tentu tidak sembarangan ya. Jadi ada tekniknya supaya email kita diterima, supaya konektivitas ya antara calon profesor dengan kita itu bagus gitu ya hubungannya, karena beliau akan menjadi teman dekat kita selama kita kuliah atau setelah lulus kuliah nanti. Jadi pesan pertama itu sangat penting. Apa saja yang harus dimasukkan dalam email ya? Yang pertama kepada gitu ya, yang terhormat Profesor X gitu ya, Dear Prof X ya. Kalau di sini berarti beliau let me introduce myself gitu ya. Jadi yang pertama adalah kenalkan diri gitu ya, perkenalkan diri ya. Kemudian siapa kita, misalkan my name is R. Ahmad Jaki Islami, kan Jaki, saya lulusan mana, kemudian kalau sudah bekerja saya sedang bekerja di sini, menjadi dosen di sini, atau bekerja di mana. Nah, gitu. Jadi perkenalkan diri dulu. Tapi jangan terlalu banyak, langsung aja let me introduce myself, my name is bla 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 bla, I was graduated from I have been working at bla 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 as lecturer, like that. Kemudian ungkapkan setelah perkenalan diri adalah saya sudah membaca gitu ya publikasi yang profesor tulis gitu. Jadi setelah kita perkenalan diri, kita sanjung beliau dengan kita membaca publikasinya, tapi jangan hanya sebatas bicara, dibaca saja gitu ya, dibaca supaya kita tahu oh publikasi beliau di bidang apa. Bilang saya sangat tertarik dengan publikasi beliau gitu kan. Nah, jadi beliau akan merasa senang, oh iya berarti publikasinya diterima masyarakat umum. Nah, setelah itu langsung saja directly bilang saya berencana untuk bisa S3 atau S2 mungkin di di kampus yang Profesor Ampu misalkan, yang saya ingin sekali kuliah di sana. Kemudian saya punya tema penelitian ini ya, temanya adalah ini. Tapi di akhir bilang bahwa saya pun bisa merubah tema ini sesuai dengan keahlian beliau ya, keahlian profesor. Nah, jadi perkenalan diri, kemudian bilang publikasinya bagus, tertarik, kemudian kita ingin kuliah S3 di sana atau S2 di sana, kemudian kita ajukan judul kita ya apa, kemudian kita bilang kita akan uh, kita akan uh, kita akan mengubah isi dari proposal kita sesuai dengan keahlian profesornya. Kemudian di akhir terima kasih ya. Nah, nanti tunggu saja beberapa hari, profesor akan membalas email kita 3 hari atau 7 hari lah. Nah, kemudian kalau sudah email, nah biasanya beliau akan memberikan informasi ke kita tentang syarat-syarat untuk kuliah di sana. Jadi kalau sudah email, nanti beliau akan memberikan syarat kepada kita atau beliau akan tanya CV dan lain sebagainya. Nah, di sana terus aja berbalas email supaya dekat, ya, supaya dekat. Kalau sudah berbalas email, sudah dekat. Nah, yang selanjutnya harus kita cari adalah syarat masuk ke universitasnya. Ya, tadi sebetulnya kita sudah lihat ya. Jadi calon supervisor, kemudian website universitas ya, kemudian cari sumber beasiswa sudah,
kemudian email calon profesor sudah. Nah setelah sampai situ, nah sekarang cari syarat masuk kampusnya. Nah ini bisa di websitenya gitu ya. Tadi kita ke websitenya, tapi umumnya adalah yang pertama dokumen. Jadi ijazah dan transkrip nilai di translate dalam bahasa Inggris ya, kalau ke tempat yang tidak pakai bahasa Arab misalkan. Tapi kalau diminta bahasa Arab ya berarti bahasa Arab. Ijazah, transkrip nilai, kemudian siapkan juga paspor. Ya, kalau belum ada nggak apa-apa, nanti saja disiapkan sambil berjalan ya, karena itu biasa digunakan untuk submit ya, untuk memasukkan dokumen kita ke kampus atau mungkin ke tempat beasiswa. Nah kemudian yang kita harus punya juga TOEFL. Nah ini pun sama, TOEFL kita harus siapkan. Mungkin ada yang tersendiri bagaimana tentang TOEFL dan lain sebagainya. Nah ini bisa TOEFL ITP ya gitu biasanya. IELTS kalau memang punya, kemudian TOEIC kalau ada. Jadi tergantung dari kampus yang ingin kita tuju. Nah, kalau di Thailand biasanya TOEFL ITP, tapi itu harus tes di Thailand. Maka biasanya cari jalan tengahnya pakai IELTS ya, atau kalau tidak mau mahal-mahal pakai TOEIC ya. Kalau di kampus yang sedang saya geluti sekarang, Kasusat University itu pakai TOEIC bisa ya, pakai TOEIC, kemudian nanti tes di Jakarta atau di mana saja. Nah nanti disubmit lewat online gitu ya. Nah ini setelah itu proposal. Nah, sebetulnya proposal ini konsep aja gitu, sekitar 3-5 halaman ya, tidak perlu proposal penuh. Yang penting semua komponen proposal ada dan kita memahami itu semua. Mungkin juga ada tema tersendiri ya, konten sendiri dalam YouTube insya Allah ya, tentang tukum, tentang proposal dan sebagainya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah rekomendasi ya, 2 atau 3 buah ya. Jadi rekomendasi ini biasanya dari dosen pembimbing kita di masa lalu, misalkan di S1, di S2 ya, atau mungkin teman kerja kita yang sudah lama mengenal kita, atau atasan kita ya yang sudah lama mengenal kita, atau bisa juga dari rekan kerja di luar kampus ya yang sudah mengenal kita lebih lama, yang bisa merekomendasikan yang kira-kiranya bagus ya, yang profil beliau bagus. Kalau ada profesor ya profesor, kalau ada dokter ya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa, magister, yang penting beliau mengenal kita. Untuk apa? Supaya kampus yang kita tuju itu yakin bahwa oh ini adalah orang yang serius gitu, benar bahwa beliau itu memang ada orangnya dan direkomendasikan oleh orang lain. Dan kita jangan mengecewakan yang merekomendasikan kita ya. Harus berterima kasih, kemudian harus mengingat jasa beliau sudah merekomendasikan kita. Kemudian submitlah dokumen yang tadi sudah kita siapkan. Submit ketiga ya, ada ke tempat kampusnya, ada ke profesornya ya, dan yang ketiga ke tempat beasiswanya. Dari submit kemudian berdoa. Nah setelah itu biasanya ada wawancara online melalui Skype gitu ya, atau sekarang mungkin pakai Zoom dan lain sebagainya, saya tidak tahu, tergantung dari kampus. Nah di sini apa saja biasanya, yaitu konsep paper kita. Jadi konsep paper kita itu yang akan dibedah oleh mungkin 4 profesor yang ada di sana, yang akan mewawancarai konsep paper kita apakah dikuasai atau tidak. Nah ini kita harus pede, harus siap gitu ya. Jangan sampai kita merasa nervous dan lain sebagainya. Banyak-banyak berdoa pas tes wawancara. Nah kalau sudah tes biasanya ada pengumuman diterima di kampus. Nah ini umumnya adalah di email ya, di email nanti diberikan LOA ya, letter of acceptance gitu ya, diterimanya kita di kampus tersebut. Beruntung kalau tidak ada syarat tambahan gitu ya. Kalau ada syarat tambahan ya biasanya itu nanti dilakukan selama kuliah gitu ya. Harapannya dapat LOA unconditional gitu, tanpa ada syarat-syarat lainnya. Nah biasanya di kampus diberikannya dari kampus, bukan dari profesornya gitu ya. Jadi LOA yang biasa kita gunakan untuk melamar beasiswa itu yang ini. Nah kemudian kalau sudah diterima ya buat visa gitu ya, buat visa untuk sekolah kita. Nah biasanya kalau visa itu syaratnya itu ada di embassy masing-masing negara ya. Kalau kemarin di Thailand kami berangkat ke sana, kemudian di sana ada syarat untuk
dibuatkan surat pengantar dari kampus yang kita tuju gitu ya. Kampus yang kita tuju akan dikasih satu university, dimintai oleh kita email surat permohonan itu. Nah, akhirnya nanti disiapkan dengan beberapa berkas dan bisa submit visa. Mungkin 3 hari, 4 hari udah selesai visa tersebut. Nah, kemudian setelah visa, nah ini kita diminta registrasi gitu nantinya. Diminta registrasi di kampus. Untuk apa registrasi? Untuk menyatakan bahwa kita memang akan kuliah di sana. Nah, ini memang harus datang gitu ya. Registrasinya harus datang. Karena apa? Pengalaman kemarin ya langsung jadi KTM hari itu gitu ya. Nah, tapi sebelum registrasi sebetulnya di sana bisa saja ada beberapa hal yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi tidak apa namanya, tidak akan sia-sia kita datang itu, karena kalau di Kasesart itu kita bisa mengurus pospon SPP sampai ke akhir semester. Jadi pas di tanggal UAS kita bisa bayar SPP gitu ya. Jadi tidak di awal, kalau di bulan Juli kita masuk, di bulan November kita bayar. Nanti semester 2-nya misalkan di bulan Desember masuk, berarti di bulan Mei kita bayar, bisa seperti itu. Jadi di akhir, bukan di awal. Nah, ini bisa sambil menunggu beasiswa, atau kalau tidak kunjung tiba beasiswanya ya berarti kita siapkan SPP di semester 1 gitu ya. Dan itu untuk menghindari kita mengeluarkan dana yang terlalu besar. Makanya registrasi datang itu untuk pospon juga gitu ya, pospon biaya beasiswa atau apa biaya SPP. Nah, atau pilihan lainnya adalah menunggu. Menunggu itu artinya menunggu pengumuman beasiswa gitu ya. Nah, ini harus email dulu konfirmasi ke pihak kampus bahwa saya akan menunggu dulu, boleh tidak gitu ya, untuk pengumuman beasiswa. Jadi saya tidak registrasi dulu. Nah, keuntungan registrasi adalah bisa pospon gitu ya, untuk di kampus-kampus tertentu, kemudian bisa masuk, kemudian tinggal menunggu beasiswanya, dan peluang untuk mendapatkannya biasanya lebih besar kalau sudah masuk 1 hari 2 hari di sana sebagai mahasiswa ya. Tapi ini juga sebenarnya tidak menjamin. Yang penting adalah kita persiapkan ya. Kalau misalkan kita mau berangkat tanpa menunggu pengumuman beasiswa, berarti siapkan SPP di awal gitu ya. Kemudian di sana juga kita bisa mencari-cari tempat tinggal gitu ya. Jangan lupa kontak orang yang sudah kuliah di sana untuk membantu kita. Insya Allah banyak yang membantu. Kami pun sama dibantu oleh orang lain. Nah, oke, sambil menunggu pengumuman diterima beasiswa. Jadi ada dua, ada yang menunggu, ada yang masuk gitu ya. Nah, kalau diterima alhamdulillah gitu ya. Kalau diterima, kalau tidak diterima beasiswanya berarti disubmit beasiswa lain. Nah, ini banyak juga gitu ya. Tinggal mencari nasib baik gitu kan. Jadi yang namanya usaha kan kita usaha ya, maksimal submit sambil berjalan ya. Apalagi kalau tadi pospon biayanya di akhir semester, kita setidaknya ada peluang untuk mendapatkan beasiswa dulu gitu ya, pas kuliah. Kemudian registrasi atau kuliah. Nah, ini kalau sudah ada submit beasiswa yang lain tadi sudah diumumkan, nah, diterima misalkan, nah registrasi ya, atau yang tadi pilih kuliah ya berarti kuliah. Nah, itu kurang lebih beberapa tahapan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang mau kuliah di luar negeri ya. Jadi ini kurang lebih ada 15 tahapan. Terima kasih. Untuk masukan silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.